Ya, iklan video ya. Jadi kenapa di sini saya tampilkan iklan video karena ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Jadi di dalam iklan video untuk yang ada di dalam website supaya bisa tampil seperti ini, yang paling kompatibel adalah yang berekstensi WebM ya. Web movie. Jadi kalau gambar itu WebP, kalau video WebM. Selain WebM, tipe MP4, ya, MP4. Kemudian tipe MOV. Kemudian tipe OGV. Itu yang paling support di dalam web untuk video. Jadi kalau kita pengen menampilkan video di dalam website, pertama yang perlu kita perhatikan apanya dulu? Tipe filenya. Tipe filenya sesuai enggak? Ya. Tipe file video ada. Yang pertama tadi WebM ya. Titik WebM. Yang kedua ada titik MP4. Kalau titik MP3 untuk apa? Audio ya. Sedangkan untuk yang titik MP4 untuk videonya. Ya. Kemudian yang ketiga ada MOV. Titik MOV ini standar dari produk-produk Apple ya. Jadi produk-produk Apple itu ada dua tipe video, jadi ada tipe MOV dan ada tipe OGV atau OGG. Ya, OGG ini audionya tapi ada bisa juga untuk video. Ya. Ini adalah 4 tipe video yang bisa disupport oleh website. Berarti karena ini yang bisa disupport oleh website, ketika kita merancang dokumen HTML, ya, yang mana dokumen HTML itu sebagai dokumen utama dari websitenya, berarti harus menggunakan 4 tipe ini, ya, videonya. Nah itu untuk video. Contohnya ini tadi, ya. Sehingga ketika tipe WebM itu di double klik, dia otomatis sudah bisa langsung jalan di website. Ya. Anda perhatikan suaranya juga muncul, ya. Kontrolnya juga ada. Ya. Nah, kontrolnya nih ya untuk mempercepat, untuk pause, ya. Untuk mute, ya. Nah, di sini ada semua, ya. Full screen mode ada. Ya, ini kalau tipenya WebM dan langsung dijalankan, otomatis dia pakai player dari browsernya, ya. Pakai player dari browsernya. Nah, player dari browser itu bukan player standar, ya. Itu bukan player standar. Sehingga player dari browser itu bisa jadi hanya bisa digunakan di dalam video-video tertentu, ya. Ini. Nah, ini di dalam penontonnya. Nah, yang sebagai contoh dari penggunaan video, ini pada file ini ya, cuma tadi belum saya ganti. Sebentar, ini namanya prodi webm, webm ya. Karena dalam tampilan saya yang pertama itu saya menggunakan video UCL ya, European Champion League. Ternyata diblok videonya ya, nggak boleh melanggar hak cipta. Ya, jadi ini saya ganti dengan videonya Stekom semua. Nah, ini beberapa contoh video yang ditampilkan ya. Hasilnya seperti ini nanti. Nah, ya. Error video playback was supported karena playernya ini ya. Jadi player apa namanya? Internet Explorer ini dia tidak support terhadap file-file seperti yang saya sebutkan tadi ya.
Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa videonya batal dijalankan di dalam Internet Explorer ya. Jadi kita perlu menggunakan player alternatif ya, atau menggunakan web browser alternatif ya. Misalkan saja Firefox ataupun Chrome ataupun yang lainnya. Nah, ini ada perbedaan dari ketiga video tersebut ya. Yang pertama yaitu video ini, yang kedua yang atas sendiri ya. Ini dia hanya jalan sekali. Jadi langsung jalan, langsung main, tapi dia hanya main sekali. Kemudian yang ini jalan sendiri otomatis sama dengan yang atas, tapi dia looping. Selesai mulai lagi gitu terus ya. Sedangkan yang bawah ini tidak bisa jalan secara otomatis. Ya. Jadi di dalam menampilkan video, di situ ada 3 kelompok perintah yang bisa diberikan. Ya. Yang pertama yaitu autoplay. Autoplay itu berarti untuk mengatur supaya jalan secara otomatis. Contohnya yang pertama dan kedua. Ya. Yang ketiga ini tidak ada autoplay-nya berarti. Ya. Kemudian yang kedua itu ada loop. Ya. Ada option loop. Option loop di sini digunakan untuk mengatur tampilan supaya berulang. Jadi ketika sudah selesai, dia akan secara otomatis mengulang kembali videonya. Ya. Mengulang kembali videonya ya secara terus-menerus. Nah, ini di dalam pengaturan loop ya. Kemudian yang ketiga muted. Ya, muted di sini berarti tidak memberikan suara. Ya. Nah, muted itu perintah yang selalu berpasangan dengan autoplay. Jadi kalau Anda ingin menjalankan secara otomatis, berarti untuk muted-nya juga harus diberikan. Ya. Jadi selama kita memberikan option autoplay, berarti muted harus ditambahkan. Ya. Kalau tidak menggunakan option autoplay, muted tidak ditambahkan tidak apa-apa. Ya. Itu. Nah, ini yang ketiga ya. Muted. Kemudian yang keempat itu ada controls. Ya, controls ini seperti yang bawah. Jadi di dalam video yang bawah di sini tidak bisa berjalan otomatis, tapi ada kontrolnya, ya. Jadi bisa di play, bisa di pause, ya. Bisa diatur suaranya, ya, di mute. Sama Universitas Telkom, mari pulihkan parekraf Indonesia. Universitas Telkom yang akan mengisi pembangunan Indonesia di era bonus demokrasi dan revolusi digital. Cara dan metode kerja menjadi sangat fleksibel karena dengan teknologi orang dapat Nah, ini ya, ini controls. Ya. Hal ini menimbulkan revolusi besar di dunia ketenagakerjaan. Lagi info sidik ya. Universitas Telkom ini pilihan kelas ya untuk telur. Ono kelas pagi, kelas malam, ambil kelas eksekutif. Ojo mek kerja, ojo mek kuliah digabung. Kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja. Nah, ini selesai ya, berarti nggak ada loopnya. Kalau yang ini loop, main sendiri ya, main terus nih. Ya, yang atas dan yang bawah tidak. Cuma yang bawah ini pakai controls, yang atas dengan auto play. Ya, jadi yang pertama di sini ada auto play. Ya, kemudian ada muted. Ya. Muted ini fungsinya untuk apa tadi? Menghilangkan suara atau tidak memunculkan suara, ya. Itu. Muted selalu berpasangan dengan autoplay. Balik ya, autoplay selalu berpasangan dengan muted. Kalau muted nggak ada autoplay nggak apa-apa ya. Tapi kalau autoplay nggak ada muted nggak bisa. Ya. Kemudian yang ketiga ada loop. Ya. Yang keempat ada kontrol.
Ini. Nah, ini adalah optionnya. Tipe videonya adalah yang 4 tadi. Ya, optionnya juga ada 4. Optionnya apakah bisa diberikan salah satu saja? Bisa. Contohnya yang bawah, pakai kontrol saja. Ya. Tidak, video ketiga tadi ya, yang paling bawah tadi itu pakai kontrol saja. Tidak ada loop, tidak ada muted, tidak ada autoplay. Ya. Diberikan lebih dari satu bisa. Contohnya yang atas dan bawah. Ya. Jadi yang atas ini ada autoplay dan muted. Yang bawah ada autoplay, muted, dan loop. Ya, bawahnya. Diberikan semua, nggak ada masalah. Ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan iklannya. Ya, kebutuhan video animasinya. Ya, ini. Nah, itu di dalam pengaturannya. Sebagai contohnya ini tadi ya. Terus cara menambahkan video di dalam dokumen HTML bagaimana? Nah, dalam menambahkan video di dalam dokumen HTML, di sini nanti kita harus membuat perintahnya seperti ini. Ya. Nggak perlu diingat, yang perlu diketahui adalah tag video ini adalah tag berpasangan. Ya, jadi kalau ada video harus ditutup dengan /video. Kalau gambar tidak. Ya. IMG atau image ya, tag image itu tidak berpasangan. Ya, kalau video berpasangan. Kemudian di dalam tag video ada tag sumber file, ya, namanya source. Nah, ini. Seperti yang Anda lihat, source di sini adalah tag tunggal, tidak ada penutup /source-nya, ya. Jadi tag tunggal itu ada TR, ada BR, ada HR, ada IMG, dan ada source nih tambahannya, ya. Kemudian komponen dari perintahnya yang pertama adalah width lebar video, height tinggi video, controls, optionnya, ya. 4 optionnya tadi, autoplay, loop, muted, controls itu dituliskan di sini semua, ya. Jadi kalau pengen lebih dari satu ya tulis di sini semua, autoplay, controls, ya. Autoplay, muted, controls, autoplay, muted, loop, controls, silakan, ya. Itu. Width dan height ini bukan mengindikasikan tinggi dan lebar video sebenarnya, tapi tinggi dan lebar video yang ingin ditampilkan di website. Jadi meskipun Anda punya video ukuran HD, yang mana video ukuran HD itu mempunyai lebar 1280 pixel dan tinggi 720 pixel, ya. Anda buat segini nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Dibuat ukuran lain boleh, silahkan, ya. Yang penting di dalam pengaturannya di sini kalau bisa perbandingannya proporsional. Jadi ini mempunyai aspek rasio 16:9 yang HD ya. Kalau yang SD standard definition itu mempunyai lebar 1024 salah satunya ya pixel. Sorry. 720 ya pixel kali 480 pixel. Ini yang standard definition ya. Mempunyai aspek rasio 3:9.
4 atau 4:3 ya, 4:3. Ini adalah tipe video HD, high definition atau high density ya. Seperti ini. Kemudian yang bawahnya adalah tipe video SD atau standard definition. Kalau Anda pernah mengupload video di YouTube atau di channel YouTube, nanti Anda akan tahu ya. Yang diupload di dalam YouTube itu meskipun tipenya adalah HD, tapi dia akan membuatkan sendiri atau mengkonvert menjadi tipe SD. Ya. Jadi di dalam YouTube itu secara otomatis meskipun video Anda yang Anda upload ini seperti ini, tapi ada banyak ukuran. Mulai dari 144, 240, 360, 480, 720, 1080. Ya. Itu. Nah, yang membuatkan ukuran-ukuran selain 720 ini siapa? Ya YouTube-nya. Dijadikan tipe standard definition. Kenapa kok perlu ada tipe standard definition? Karena tidak semua kecepatan akses internet sama di tiap daerah. Sehingga dia akan menyesuaikan diri. Oh, ini kecepatannya rendah, berarti kasih yang 144 ya. 144 pixel itu tingginya ya. Oh, kecepatannya tinggi nih daerah sini misalkan. Maka nanti ketika buka YouTube langsung 720. Ya. Karena dia bisa menjalankan video dengan kualitas HD. HD itu high density atau high definition ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Nah, yang terpenting di dalam tinggi dan lebar itu perbandingannya ini. Ya. Kalau video HD ya buatlah, kalau diperkecil ya, diperkecil itu jadikan ukuran HD juga. Ya. Perbandingannya maksudnya ya, aspek rasionya ini jadikan 16:9 juga. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan saja 1020 kali 720 pengen saya jadikan dengan tinggi 360, berarti untuk lebarnya berapa? Susah. Ya. Jadi harus ngitung sampai ketemu perbandingannya adalah 16:9. 16:9 itu berapa? 1,7. 3/4? Beda lagi ukurannya. Nah, ini yang terpenting di sini ya. Nah, caranya gimana biar gampang? Anda bisa membuka yang namanya Photoshop. Nah, Photoshop ini selain kemarin dalam pertemuan sebelumnya kita gunakan untuk mencari kode warna. Nah, ini untuk mencari ukuran perbandingan antara lebar dan tinggi. Ya. Kita bisa pakai Photoshop salah satunya. Nah, di dalam Photoshop kita buat dokumen baru dengan ukuran apa misalkan ya. Saya punya video ukuran SD. Kenapa SD? Karena kamera saya belum HD. Bisa jadi. Ya. Kalau Anda menggunakan kamera shooting, tidak semua kamera shooting itu kualitasnya langsung HD. Ya, tergantung merek, tipe, ya. Kemudian kemampuan, ya. Nah, kebetulan kamera saya adalah SD ya, standard definition bukan HD. Berarti di sini saya buat dulu. Ukuran defaultnya untuk SD itu 720 pixel kali 480 pixel ya. Nah, ini untuk ukuran HD. Untuk ukuran SD. Ya, oke. Jadilah satu dokumen dengan lebar 720, tinggi 480. Kemudian Anda masuk image size ya. Nah, ini image size ini ya, image size. Nah, dari image size ini bisa Anda ubah ukurannya. Mau dijadikan berapa? 360. Ganti aja 360. Maka otomatis ini akan ketemu 540. Ya. Itu perbandingannya pasti sama. Nah, di dalam ukuran video nanti di sini Anda tinggal menambahkan perintah ukurannya 540 kali 360. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Nah, ini tinggal disesuaikan. 540 kali
360. Ya. Kalau Anda punya ukuran video HD, maka di dalam Photoshop tinggal buat dokumen baru ya. Ini diganti dulu ya nih ya, karena ini ukurannya sudah beda perbandingannya. Jadi kita bisa buat baru dulu lagi ya. 1280 kali 720. Salah satu aja yang penting, tahu ukuran HD itu perbandingannya berapa sih ya. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita buka lagi di dalam ini untuk dokumen 1280 kali 720 ya. Kalau sudah, kita buka lagi di dalam menu insert image ya, image size, kemudian di sini saya ubah. Pengen saya ubah menjadi video ukuran 240. Oh, berarti tingginya, lebarnya adalah 427. Ya. Biasanya akan dibulatkan menjadi 428. Karena ukuran video nggak kenal ukuran ganjil. Ya, biasanya kedap. Jadi ini kalau nggak dibulatkan menjadi 426, menjadi 428. Ya, gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Kalau mau saya ganti menjadi 480, ya berarti tingginya adalah 853. Nah, itu. Yang terpenting itu ya. Jadi tahu cara mengatur aspek rasionya. Oke, sekarang sudah ketemu untuk ukuran video ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita tinggal menyesuaikan. Ya, nama file video di dalam source-nya ya. Harus sesuai dengan tipe yang didefinisikan. Di sini tertulis ada 3 tipe sesuai dengan 3 tipe file yang support. Kecuali apa? MOP. Ya. MOP di sini perintahnya berbeda. Ya. Itu hanya bisa untuk jenis komputer dengan sistem operasi apa? Kalau punya Apple apa sistem operasinya? Mac OS ya. Itu. Ya. Nah, kalau sistem operasinya Windows ya pakai ini semua bisa. Ya. Itu. Movie MP4 ya. Berarti type-nya tinggal video/mp4. Nama filenya movie.ogv. Kemudian untuk tipenya tinggal .ogg. Jadi tipe OGV itu nggak ada ya. Yang dikenal adalah tipe OGG. Jadi filenya OGV tapi tipenya OGG. Ini harus hati-hati nih. Kadang anggapannya sama ya. Oh, nah MP4 mesti MP4, nah OGV mesti OGV. Tidak. Ya. Tuh. Nah, ini biasanya kalau jadi soal banyak banyak yang lengah ya. OGV dikiranya OGV, padahal sebenarnya tidak ya. Kemudian source webm, type-nya webm ya. Itu. Jadi kalau misalkan saja di sini saya buat untuk soal di sini saya ganti .mp3, .ogg, .wp. Mana dari perintah tersebut yang benar? Ini terkadang orang terkecoh. Ya. Karena apa? Oh, iki MP4, iki MP3, iki OGV, iki OGG, iki webm, iki webp. Kesannya beda-beda semua, padahal kan sebenarnya yang dua sama. Kalau webm ya harus webm, kalau MP4 ya harus MP4. Nah, itu ya. Nah, ini di dalam pengaturan. Itu. Kalau kebetulan kita punya video MP4 dengan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan kita punya tipe video MP4, kemudian ukurannya 1280 x 720, tinggal kita pasang ukurannya disesuaikan dengan perbandingannya. Ya. Kalau kebetulan video yang kita punya ini bukan tipe MP4, tapi tipe MPG, atau tipe
MKP, solusinya gimana supaya bisa kita pasang di website? Kalau kebetulan kamera kita bisa menghasilkan tipe MP4 nggak ada masalah ya. Tapi kalau kamera kita itu kebetulan tidak menghasilkan tipe MP4, tapi menghasilkannya tipe-tipe video lain ya, yang umum digunakan itu adalah titik API, titik MPG, titik MKP, kemudian apa lagi ya, titik RM, Real Media, kemudian dan lainnya lah ya, banyak sebenarnya. Nah, kalau kebetulan kita punya video itu tidak bertipe seperti yang ada di atas, tapi tipenya salah satu dari ini. Yang perlu dilakukan apa? Diubah. Dikonversi. Ya. Atau istilahnya di convert. Ya. Convert itu adalah proses mengubah tipe video menjadi tipe yang kita inginkan. Atau gambar juga bisa. Ya. Atau audio juga bisa. Ya. Nah, untuk mengkonvert perlu software, ya. Nih. Ya, perlu software. Softwarenya apa? Banyak. Anda bisa pilih salah satu sesuai dengan kemampuan alatnya. Ya. Jadi sekali lagi untuk memilih software itu yang penting speknya sama dengan alat yang Anda gunakan. Ya. Itu. Format Factory ada ya. Itu yang sering saya gunakan ya, Format Factory. Kemudian yang lainnya banyak lah ya. Kalau internetnya cepat, ya speednya cepat, kecepatan internetnya baik, bandwidthnya besar, Anda bisa mengkonvert secara online. Ya. Bisa mengkonvert secara online. Tinggal Anda pilih tipe apa yang ingin Anda hasilkan dari tipe apa. Ya. Sebagai contoh di sini, misalkan saya pengen mengkonvert dari WebM menjadi OGP, ya. Maka ketik aja di sini, ya. Ini dari Google ya, atau Bing atau Yahoo terserah lah ya, untuk search engine-nya. Tinggal ketik aja WebM to OGP. Nah, tinggal pilih mau pakai yang mana convertnya. Ya. Ini syaratnya satu, internetnya cepat. Karena dia butuh upload video, kemudian di-convert, kita download. Nah, kalau internetnya lambat, saran saya, ketika mau tidur, di-convert. Ya, jadi ketika proses convert selesai, berjalan, tinggal tidur, besok pagi sudah pasti jadi. Ya. Tergantung dari kualitas video, kemudian durasi video. Semakin kualitasnya baik, durasinya panjang, proses convertnya akan semakin lama. Dan online biasanya ada batasan durasi. Jadi saran saya ketika buat video iklan ataupun untuk header, jangan terlalu panjang. Usahakan maksimal 1 menit. Ya. Untuk iklan ya. Maksimal 1 menit. Orang kadang lihat iklan terlalu panjang pun bosan. Ya. Itu. Kecuali iklannya mau buat versi drakor, beda lagi. Ya. Orang pasti senang lihat iklan. Nah, ini di dalam pengaturannya.
ya. Jadi saya tidak akan ini tinggal diklik aja, jadi gampang ya, nggak usah pusing, tinggal diklik aja, nggak perlu mengatur, cukup upload file, langsung convert jadi download, ya, gitu. Karena di sini sudah ditentukan ya, untuk kodeknya Theora udah benar, ya. Jadi kodek ini ada beberapa, ya. Jadi salah kodek pun meskipun tipenya sama terkadang nggak bisa. Ya. Kalau OGG ini kodeknya itu yang paling pas adalah Theora, yang paling tepat ya. Kodeknya pakai Theora. Selain Theora apa ada Vorbis, cuma Vorbis tidak bisa, kadang tidak bisa diterima ya. Karena Vorbis itu lebih tepat untuk yang tipenya WebM. Nah, WebM ini cocoknya pakai kodek Vorbis ya. Karena Vorbis ini di dalam tipe video OGV ya, atau di dalam ini ya, Vorbis itu digunakan untuk audionya biasanya. Ya. Ini. Kalau MP4 ini kodeknya pakai yang H264. Ya. Jadi kalau convert kodeknya sudah pakai H264 untuk yang MP4 ya sudah berarti pas ya. Nih. Kalau dibalik-balik boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi biar sesuai dengan pasangannya masing-masing. Ya. Itu. Nah ini kodek. Jadi kalau misalkan saja nanti Anda mengkonvert online, ini tinggal disesuaikan aja. Kodeknya apa? Theora atau Vorbis. Nah ini kan ada dua pilihan ya, VP8 sama Theora. Pakai yang Theora. Ya. Tapi secara default biasanya convert online ini sudah menyesuaikan diri. Yang paling pas untuk website itu apa? Karena dia tahu OGV ini pasti untuk website ya, sebagian besar untuk website. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu tinggal pilih file, kemudian di-convert, download, selesai ya. Nah, ini di dalam proses convert file. Nah, kalau sudah di-convert, sudah di-download, kemudian nanti di dalam website ini untuk menyusun bisa langsung Anda pasang di dalam dokumen HTML-nya. Kalau ini kebetulan saya tempatkan di dalam table. Ya. Kenapa? Karena saya pengen memberikan informasi di atas dari tabelnya. Di atas dari videonya, sorry. Di atas dari videonya, pengen saya berikan tambahan info. Ya. Jadi ini saya putuskan pakai table. Kalau nggak pakai table boleh. Silakan. Ya. Kalau pakai div bisa. Jadi intinya ini bebas, sama dengan gambar. Ya. Mau di-insert atau mau ditempatkan di tabel bisa, di div bisa, di dokumen atau di paragrafnya juga bisa. Ya, nih. Nah, ini di dalam penempatannya. Sehingga di dalam sel kedua, ini kan sel pertama ya. Sel pertama ini untuk keterangannya, tag-nya. Di dalam sel kedua, ini nanti ada kode untuk menambahkan video. Nah, ini sel pertama ya. TD pertama ini adalah sel pertama. Ya, keterangan tulisan. Di TD yang kedua, ini adalah untuk videonya. Loh, berarti nggak perlu ditulis semua ya? Nggak, ini hanya pasangannya ya. Di mau. Nah, oh, bukan. Nah ini ya, ini hanya pasangannya nih. Ya. Kalau Anda punyanya tipe MP4 ya yang lain nggak usah ditulis. Ya, yang lain ini nggak usah ditulis.
Kalau Anda punyanya WebM ya WebM saja. Kalau Anda punyanya OGG ya OGG saja yang ditulis ya. Itu. Nah, nanti di Dreamweaver-nya itu tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, tidak perlu dihafalkan. Yang penting Anda tahu poin-poinnya. Oh, ini nanti yang perlu saya ubah yang mana ya. Itu. Nah, terus caranya supaya saya bisa membuat atau menyisipkan video di dalam dokumennya gimana ya? Anda cukup punya ini saja. Ya, Anda cukup punya ini saja. Ini nanti tinggal di blok, kemudian di copy paste, kecuali kodek ya. Kodek tadi nggak ada. Ini tambahan aja. Nah, perintahnya atau tag video itu adalah seperti yang ini ya. Nah, ya. Ini tinggal di copy, masukkan ke dalam dokumen HTML, kemudian tinggal di paste ya. Nah, ini ya. Tinggal di paste di sini. Nanti diubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya ya. Gitu. Atau kalau tidak, Anda juga bisa menggunakan W3 Schools ya. Ketik aja di dalam search engines W3 Schools video. Nah, ini nanti ada tagnya. Nah, tagnya ini ada copy. Paste di dalam dokumen HTML. Ya. Udah jadi. Nanti tinggal ditambahi kalau pengen ada tambahan-tambahan tertentu ya, seperti tadi di dalam kontrolnya atau optionnya. Ini ya, autoplay muted loop controls. Di situ nanti Anda tinggal menambahkan di kodenya langsung ya. Nah, ini autoplay muted loop controls misalkan. Ya. Dah, ya. Nah, tambahan optionnya di sini. Kalau sudah, tinggal disimpan, kemudian dijalankan di dalam web browsernya ya. Maka nanti akan berjalan sesuai dengan yang Anda tentukan untuk videonya. Revolusi digital. Nah, ini ya, ada kontrolnya ya sekarang ya. Ini juga ada kontrolnya, ini juga ada kontrol. Nah, ini cara untuk menyisipkan video di dalam dokumen HTML ya. Ketika kita ingin menggunakan video untuk iklan ataupun header web ya. Untuk iklan ataupun header web, contohnya ini ya. Saya coba ubah untuk ukurannya ya. Misalkan di sini saya pengen ubah ukurannya menjadi panjang ya, tapi tidak tinggi, tidak terlalu tinggi misalkan. Nah, ini saya ubah menjadi 1024 misalkan. 960 aja lah. 960. Kemudian tingginya saya ubah menjadi 200 misalkan ya.
Saya simpan ini untuk video yang pertama ya. Video yang pertama saya simpan. Kemudian saya tampilkan di dalam browsernya. Saya reload ya. Nah, ini sudah bisa. Menyesuaikan sendiri dia. Ya. Cuma ukuran filenya tidak ada perubahan meskipun videonya ada perkecil. Ya. Meskipun videonya ada perkecil. Nah, ini di dalam penggunaan video untuk dokumen HTML. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kodek itu kode dekode. Jadi video itu punya kode-kode sendiri, dia didekode. Sama dengan modem. Modem kan modulator, demodulator. Gitu. Ya. Kodek itu kode decode, code decode. Jadi kode tertentu diubah lagi kodenya menjadi berbeda. Ya, itu fungsinya convert. Jadi convert itu jangan hanya mengubah ukuran, mengubah tipe, tidak. Kalau bisa langsung mengubah kodeknya juga. Ya. Jadi terkadang MP4 itu videonya macam-macam kodeknya ya. Ada yang AVS, ada yang apa namanya itu Microsoft apa gitu ya, macam-macam. Nah, ini diubah langsung ke H264. Ya, jadi tadi ada ya kodek ya. Anda tinggal mengubah di situnya saja ya. Nanti udah bisa jadi sesuai dengan yang diinginkan. Jadi terkadang itu video yang ada di dalam dokumen HTML meskipun tipenya benar ya MP4, tapi dia nggak bisa loop. Jadi jalan sekali selesai. Padahal di situ sudah ditambahkan option loop. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan kodeknya tidak tepat. Salah satunya itu. Tampilnya tampil tapi nggak bisa baleni, nggak bisa berulang. Ya. Nah, kalau kodek semua optionnya itu bisa berjalan di dalam satu perintah untuk satu video. Gitu. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Sama kalau Anda belajar pemrograman, misalkan katakanlah Visual Basic ya. Visual Basic itu file defaultnya apa dia? .pb atau titik apa gitu ya misalkan ya. Kalau pengen langsung bisa dijalankan tanpa ada Visual Basic di dalam komputernya, caranya gimana? Harus dikompil menjadi exe. Ya. Dikompil menjadi exe. Nah, ketika sudah menjadi exe, tidak ada Visual Basic di komputer ini, tetap bisa menjalankan program hasilnya, kan gitu. Ya. Nah, proses compiler itu mengubah kode dari Visual Basic 6 menjadi bahasa mesin. Nah, sama dengan kodek tadi, ya. Mengubah kode dari awalnya adalah kode video secara universal, diubah menjadi tipe tertentu. Ya, itu. Kalau pengen membuat videonya pakai apa? Banyak software yang bisa digunakan ya. Software untuk membuat video. Itu yang paling powerful adalah Adobe Premiere. Ya. Cuma konsekuensi dari Adobe Premiere itu satu, alatnya harus powerful. Dua, bandwidth-nya harus besar. Ya. Karena hasil dari proses render video di Premiere
itu 10 kalinya dari software lain biasanya. Jadi kalau software lain itu di render jadi 5 mega, durasi sama ya, tipe sama, di Premiere itu jadi 50 mega. Ya. Ini Premiere. Tapi paling powerful, semuanya ada, komplit. Ya. Blending ada, blending itu mencampur, mengkombinasikan 2 layer video. Ya. Blending ada, kemudian ada juga green screen, blue screen ada. Ya. Green screen, blue screen itu menghilangkan warna latar belakang hijau dan warna latar belakang biru. Ya. Itu. Kemudian masking juga ada kalau yang versi CC ya. Kalau yang versi CS belum ada masking. Ya, masking itu menghilangkan sebagian dari objek gambarnya. Jadi saya pengen mengambil satu orang saja, yang lainnya dihilangi, itu pakai masking. Ya. Ini Premiere. Kemudian yang kedua ada Sonic. Vegas. Ya, Sonic Vegas. Ya, yang ketiga ada Corel Video Studio. Kayaknya 3 ini ada di sini ya, softwarenya. Kayaknya ada di sini. Di komputer ruang praktek ya. Itu ya. Kemudian yang keempat ada Pinnacle. Nah, silahkan pilih saya. Yang kelima ada lagi tambahan ya. Camtasia. Kalau hanya sekedar tulisan apa namanya itu, gambar jalan ya, gambar gonta-ganti, ada tagnya, itu pakai Camtasia-nya sudah cukup. Benernya ya, nggak perlu inilah. Kalau ini udah kelas production house ya. Jadi kalau memang Anda pengen buat film pendek, film dokumenter, video company profile ataupun yang lain, pakai ini komplit ya. Tapi kalau hanya sekedar iklan, nanti bisa menggunakan Camtasia plus gabungannya adalah SwissMax. Kenapa ini? Karena ini softwarenya ringan-ringan ya, enteng-enteng. Softwarenya enteng-enteng, enak ya. SwissMax ini biasa saya gunakan untuk membuat tulisan-tulisan jalan. Karena dia sudah punya template cukup banyak ya. Jadi tulisan model typewriter ya, model ketikan, muncul satu huruf ada. Tag yang muser-muser gini ada ya. Tag yang bergelombang ada animasinya ya. Ini SwissMax ada semua, banyak. Nah, nanti setelah saya buat videonya, jadi videonya saya render. Nah, videonya ini saya buka di SwissMax, saya tambahi tag, kemudian saya render secara total jadi video yang bisa digunakan di website. Kalau saya biasanya itu ya, karena di dalam animasi web itu tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit kalau diproduksi menggunakan software ya, itu kecuali iklannya diproduksi menggunakan perekaman. Contohnya punya Stekom tadi ya, ada dari apa tadi, Sandiaga Uno itu ya, kemudian ada dari Menteri Perindustrian tadi, itu kan di-shooting semua itu ya. Nah, itu baru pakai ini. Kalau pakai Camtasia nggak bisa, kurang ya, kurang powerful gitu. Tapi kalau sekedar tulisan gonta-ganti, nanti tulisannya hilang sendiri, muter-muter muncul gitu, pakai Camtasia aja bisa ya. Nah, ini. Nah, ini di dalam pembuatan videonya. Ya.
bisa menggunakan software-software seperti yang ada di sini. Ya, saya tambahkan tentang video ya minggu depan pembuatannya. Masih mungkin ini jumlah pertemuannya masih mungkin ya, atau untuk materinya masih bisa tersampaikan. Jadi saya sampaikan tentang video minggu depan. Paling tidak punya pengalaman atau pengetahuan tentang video, walaupun dasarnya nggak ada masalah ya. Karena nanti bisa dikembangkan sendiri. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini di dalam mata kuliah desain web ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Ya.